Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada temuan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan model pertanian masa depan. Setelah kita sebelumnya membahas tentang pertanian masa depan, potensi-potensinya serta tantangannya, maka kemudian adalah seperti apa pertanian itu di masa yang akan datang modelnya ya. Baik, untuk pengembangan pertanian di masa yang akan datang, setidaknya ada 5 prinsip yang harus kita jalankan agar nanti tujuannya adalah adanya keberlanjutan sistem produksi serta tentunya menguntungkan bagi semuanya ya, terkhusus bagi petani. Nah, nanti kita akan lihat bahwa dari sisi land atau eh, lahan ya, kemudian dari sisi bagaimana suatu organisme di dalamnya, dan tentu ini dari sisi soil. Jadi harus kita pahami bersama. Jadi kalau kita ingin mengembangkan pertanian masa depan, model pertanian masa depan, kita harus mengadopsi prinsip-prinsip utama ekologi sehingga tidak ada terjadi kerusakan di lahan, di tanah, di organisme, dan itu tentunya kemudian sistem bisa berkelanjutan. Nah, kita harus adopsi bagaimana kemudian pertanian kita senantiasa dipelihara keanekaragamannya. Kita hindari pertanian-pertanian yang sistem monokultur. Kemudian ada kebergantungan sesuatu yang ada di dalamnya yang terlibat, misalkan sistem produksi, kemudian pelakunya dan seterusnya. Kemudian ada keharmonisan. Tentunya ini sangat penting karena untuk pertanian yang masa yang akan datang yang bisa berkelanjutan, tentu keharmonisan ini akan harus terus dijaga ya. Jadi keharmonisan ini tentunya maknanya bahwa ada kesetimbangan ya, ada kesetimbangan eh, yang ada di sektor petani itu sehingga kemudian bisa berjalan beriringan. Nah, berikutnya adalah adanya keberlanjutan sistem ataupun produksinya, produktivitas, termasuk juga kesuburan tanahnya. Itu prinsip yang terakhir adanya keterkaitan atau interaksi. Jadi yang terlibat di dalamnya itu harus ada saling berinteraksi, saling berkait ya, sehingga kemudian tercapailah keberlanjutan sistem produksi dan pada ujungnya adalah keuntungan bagi semua pihak ya. Nah, eh, pada pengembangan pertanian masa depan kita punya beberapa tantangan, punya masalah yang harus kita perhatikan betul-betul. Yang pertama adalah bahwa kita punya keanekaragaman budaya yang sangat luar biasa ya. Di Indonesia ini beda tempat, beda cara bercocok tanam, beda tempat, beda budaya ya. Jadi ketika satu budaya diterapkan di tempat lain, belum tentu dia bisa dijalankan dengan baik. Nah, misalkan sebagai contoh, misalkan kita tahu bersama bahwa pertanian organik misalkan baik ya bagi kelestarian lingkungan, juga tentunya bagi produksi ya. Tapi ketika itu diterapkan pada suatu lingkungan yang memang awam ya, mereka belum pernah eh, melaksanakannya, tentu ada faktor budaya yang kemudian kita harus adaptasi. Ya, misalkan kita targetkan bahwa pertanian organik itu betul-betul semuanya inputnya alami. Tapi dengan adanya budaya yang dijalankan masyarakat setempat, misalkan mereka sudah biasa melakukan misalkan penggunaan pupuk sintetik, penggunaan pestisida sintetik ya untuk budidaya pertanian mereka, tentunya kita tidak bisa serta-merta langsung kemudian menghilangkan itu, sehingga kita juga bisa tetap didukung oleh masyarakat setempat. Jadi kita bisa bertahap ya,
Misalnya kita pertama kita sampaikan kepada masyarakat ya bahwa penggunaan pestisida kita kurangi karena memang kita bisa substitusi ya dengan misalkan penggunaan yang alami ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan upaya-upaya pemberian penyuluhan, demplot dan seterusnya. Nah, keanekaragaman budaya ini tentunya akan sangat kuat pengaruhnya ya. Di suatu saat kami misalkan mengadakan suatu kegiatan di suatu tempat, maka ketika ada petani yang ikut serta, misalkan belum tentu itu akan menyebabkan petani di sekitarnya ikut serta ya, karena memang faktor budaya itu sangat erat sekali ya, yang membuat pemikiran masing-masing orang ini ada yang terbuka dan juga ada yang tertutup. Oke, kemudian yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan adalah pengetahuan dan penguasaan iptek masyarakat. Ya, kita tahu bahwa masyarakat kita khususnya petani itu umumnya adalah masyarakat dengan pendidikan yang relatif rendah ya. Banyak dari petani masih tingkat sekolah dasar ataupun lulusan dari sekolah menengah pertama. Nah, sementara ketika kita ingin bawa suatu teknologi pengetahuan ya, nah, ini akan butuh waktu ya untuk mereka bisa menerapkannya. Nah, tetapi ya tentu tidak membuat kita putus asa ya, dan kita harus terus kemudian memberikan bentuk pemahaman kepada petani sehingga kemudian mereka ke depannya penguasaan teknologi dan pengetahuan bisa menjadi terus berkembang di kalangan petani kita. Kemudian kita harus juga perhatikan pengembangan petani kita kepada kearifan lokal yang ada. Misalkan kalau di Bali itu ada sistem pembagian air misalkan dengan cara subak ya, atau di tempat-tempat lain juga ada ya dengan adat setempat. Nah, itu juga perlu kita perhatikan baik-baik ya. Misalkan ada juga kalau di sistem rawa itu eh, mereka membuat suatu saluran gitu ya. Jadi ketika pada musim air pasang gitu ya, misalkan pada saat bulan purnama itu kan biasanya air pasang, maka kemudian air tersebut bisa ditampung kemudian disalurkan ke lahan-lahan. Sementara ketika musim kering gitu ya, nah itu bisa kemudian air tersebut bisa kembali lagi atau sebaliknya ya. Nah, ini menjadi harus kita perhatikan dari kearifan lokal kita. Kemudian potensi sumber daya lokal. Jadi untuk pengembangan pertanian masa depan yang berkelanjutan, kita harus lihat masyarakat setempat punya apa ya. Sebagai contoh, misalkan di daerah tersebut ada peternakan, peternakan yang memang sangat potensial, misalkan dia menghasilkan kotoran hewan, misalkan. Nah, dengan potensi yang dimiliki, kita bisa kemudian manfaatkan ya, bisa kita gunakan menjadi sumber pupuk organik, misalkan ya, atau juga mungkin kita manfaatkan untuk pembuatan biogas dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah tentang keanekaragaman hayati ya. Keanekaragaman hayati tentunya harus kita perhatikan karena dengan populasi organisme yang semakin beragam akan semakin bagus untuk ekosistem dan tentunya akan mendukung pertanian kita yang berkelanjutan dan lestari. Nah, kita juga kemudian melihat bahwa budidaya tidak hanya mengeksploitasi lahan, tapi juga bagaimana kita punya mekanisme untuk konservasi ya. Nah, sebagai contoh, misalkan beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan Profesor Tamad. Profesor Tamad menyampaikan bahwa petani di daerah Dieng itu saat menanam kentang ya, saat menanam kentang mereka masih menggunakan sistem mengikuti jalur aliran air dari atas ke bawah sehingga kemudian rawan sekali longsor atau rawan sekali hilangnya tanah dari atas. Bahkan menurut Prof. Selamat itu sekitar 6 ton ya itu hilang per tahun dari tanah. Nah, tandanya di mana bisa kelihatan bahwa adanya hilang tanah ya.
ternyata ketika musim hujan itu sungai-sungainya keruh ya, keruh. Itu tandanya bahwa terjadi aliran tanah dari atas ke bawah. Oleh karena itu ditawarkan suatu sistem untuk konservasi yang misalkan sistem budidaya kentangnya bukan dari atas ke bawah tapi menyamping ya, sehingga kemudian dengan teknologi yang dikenalkan berbasis konservasi dan itu terbukti bisa mengurangi kehilangan tanah itu hanya 1 ton misalkan ya, hanya 1 ton ya. Nah, ini menjadi sangat menarik tentunya ketika kemudian bisa ditularkan kepada petani dan petani paham tentang kaidah-kaidah konservasi ini. Nah, dan yang terakhir, yang paling penting juga adalah prinsip ekonomi lingkungan, bahwa ekonomi ini menguntungkan, tetapi juga dia harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan lingkungan. Ya, oke, kita perhatikan bahwa sejak zaman nenek moyang kita dikembangkan sistem pertanian tradisional yang kita kenal dengan sistem subsistem ya. Nah, masyarakat setempat atau nenek moyang kita melakukan sistem pertanian secara alami. Memang ini sangat ideal ya ketika jumlah penduduknya sedikit ya, dengan lahan luas, air cukup, tanah juga subur ya, karena belum ada aplikasi macam-macam ya. Input biasanya juga input lokal ya, jadi mereka memanfaatkan sumber daya lokal mereka, misalkan kotoran hewan dan seterusnya. Nah, tanaman pun beragam, tidak hanya monokultur ya. Nah, mereka juga menyelingi dengan ternak, ya kan, dengan ikan dan tentu tidak menggunakan pupuk atau pestisida sintetik. Namun yang menarik adalah bahwa dengan metode ini, dengan sistem tradisional yang dilakukan nenek moyang ini, ternyata produktivitas padi ataupun komoditas ya pertanian kita rendah ya. Meskipun sebenarnya dia sustainable atau berkelanjutan. Nah, tentu di salah satu sisi sustainable, tapi di salah satu sisi lain produktivitasnya rendah. Ini kalau kemudian diadopsi saat ini tentu tidak tepat. Karena apa? Karena saat ini manusianya tidak lagi sedikit, tapi luar biasa. Indonesia sudah di atas 270 juta penduduknya. Nah, maka kemudian sistem apa yang bisa kita terapkan, model sistem apa untuk masa depan kita, petani kita ya. Ini contoh adalah bahwa di daerah-daerah masih dilakukan sistem tertutup yang sustainable, misalkan adanya tumbuh hutan alami yang memang dipelihara masyarakat setempat, masyarakat adat setempat. Oke, kemudian dengan menyikapi bahwa manusia semakin banyak, penduduk semakin banyak, maka kemudian ada istilah pertanian modern atau pertanian konvensional yang profit oriented atau komersial ya, diterapkan teknologi-teknologi yang kemudian bisa digunakan untuk peningkatan produktivitas ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kondisi saat ini misalkan ya masa kini itu dengan pertanian modern kita lihat bahwa lahan-lahan semakin sempit karena alih fungsi lahan yang luar biasa. Setahun aja kira-kira sampai 50 sampai 70 ribu lahan ya hilang ya. Untuk apa? Untuk alih fungsi. Sementara untuk cetak sawah misalkan contoh sawah ya itu hanya 30 sampai 40 ribu per tahun. Nah, ini kan tidak imbang. Nah, lahan sempit ini kan tentu akan mengurangi produksi ya. Sementara untuk air itu sudah sangat kurang. Kenapa? Karena saat ini air itu tidak hanya dimanfaatkan untuk pertanian, tapi juga untuk macam-macam. Ada untuk pabrik ya kan dan macam-macam lah ya. Sehingga air menjadi sangat kurang dan ini tentu menjadi ancaman kita di masa yang akan datang. Sementara tanah-tanah kita semakin marginal. Kenapa marginal? Karena memang tingkat kesuburan semakin rendah ya. Kemudian kita lihat banyak di beberapa tempat dibuka misalkan penggalian-penggalian untuk diambil mineralnya. Nah, bekas-bekas tambang itu kan semuanya marginal. Belum lagi tanah-tanah yang misalkan kandungan-kandungan haranya rendah, misalkan tanah ultisol atau yang lainnya. Sementara di beberapa tempat ada tanah-tanah tercemar ya. Ada tanah-tanah tercemar logam berat, ada tanah-tanah tercemar pestisida dan seterusnya. Nah, di sistem konvensional ini petani umumnya menggunakan atau memanfaatkan hanya satu varietas atau satu jenis tanaman yaitu monokultur ya.
Untuk meningkatkan produktivitas mereka melakukan penggunaan pupuk dan pestisida sintetik ya secara besar-besaran, bahkan mungkin melebihi ambang batas. Nah, dengan masukan teknologi di pertanian modern ini memang produktivitas sangat tinggi. Sementara kalau kita lihat ternyata ada berbeda sedikit berbanding terbalik dengan produktivitas yang tinggi, yaitu mutu atau kualitas yang rendah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita hanya mengedepankan produktivitas, produksi yang tinggi, maka seringkali komoditas kita, hasil panen kita menghasilkan mutu yang rendah. Sebagai contoh misalkan, eh, saya pernah atau tim kami pernah melakukan suatu penelitian menganalisis kandungan cemaran timbal di gabah ya, di gabah di beberapa wilayah di Banyumas, dan kita mendapatkan ada cemaran timbal ya 1 sampai 5 ppm. Padahal batasnya untuk untuk produk pertanian misalkan hanya 2 ppm. Tentu ketika itu kemudian dikonsumsi ya itu mutunya rendah dan itu memberikan pencemaran tentunya untuk kita dan mengganggu kesehatan. Nah ini untuk masa depan tentunya hal ini tidak sustainable atau tidak bisa berkelanjutan. Nah, beberapa contoh misalkan harus kita perhatikan ada sistem ladang berpindah yang tidak sustainable ya. Di sini kita lihat bersama bahwa ketika adanya ladang berpindah itu ketika secara alami dia kadar bahan organiknya cukup baik ya, tetapi ketika ditanami dia mulai turun ya. Nah, ini contoh lagi adalah bagaimana upaya manusia untuk melakukan intensifikasi ya. Intensifikasi itu kan upaya untuk melakukan eh, peningkatan ya produktivitas atau produksi dari sistem pertanian kita menggunakan input-input yang secara optimal atau maksimal barangkali ya. Nah, seperti penggunaan pestisida, penggunaan pupuk sintetik dan seterusnya. Nah, ini tentu ketika kita jalankan sistem ini di masa yang akan dapat di masa yang akan depan nanti tentu akan memiliki kendala tidak sustainable. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan misalkan pupuk sintetik, pestisida sintetik secara berlebihan, maka ini akan berdampak kepada menurunnya tingkat kesuburan lahan. Kenapa? Karena pestisida sintetik misalkan residunya yang mencapai tanah itu akan membunuh populasi mikroorganisme yang baik untuk tanaman. Ketika mikroba mati ya di dalam tanah, maka tingkat kesuburan lahan menjadi rendah ya. Nah, tentu ketika ini terus ya, diaplikasikan pestisida sintetik berlebihan, bahkan kalau di beberapa wilayah misalkan komunitas bawang merah misalkan itu bisa 2 atau 3 hari sekali untuk penyemprotan pestisida misalkan dalam musim hujan. Dan ini tentu sangat tinggi intensitasnya ya. Program intensifikasi yang tidak tepat ini tentu akan berdampak kepada tidak sustainable atau tidak berkelanjutannya sistem pertanian kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara memadukan antara sistem alami dan penggunaan teknologi di sistem modern. Kenapa demikian? Karena sistem alami punya keuntungan, punya kerugian. Sementara sistem modern juga punya keuntungan, punya kerugian. Maka kita ambil yang untungnya, tinggalkan yang kerugiannya. Misalkan dengan sistem tradisional, kerugiannya apa? Dia memang kita lihat produktivitasnya rendah. Maka dengan digabungkan dengan sistem modern yang produktivitasnya tinggi ini bisa menarik. Kemudian misalkan di sistem modern tidak sustainable, tidak berkelanjutan ya pertanian kita. Sementara di sistem tradisional berkelanjutan. Nah, kita adopsi sistem tradisional itu yang berkelanjutan ke sistem modern. Jadi dikawinkan gitu ya. Oke, kemudian ini adalah salah satu contoh tentang sistem alternatif yang kita bisa lakukan, bagaimana kemudian masyarakat setempat di lingkungan yang di situ ada hutan ya, wilayah hutan itu bisa mengembangkan sistem pertanian di sekelilingnya melalui agroforestry. Nah, ini juga menarik karena agroforestry adanya tanaman-tanaman hutan itu kan mereka tanaman tegakan dan tentunya ini akan baik untuk penyimpanan air ya di tanah. Ini akan bisa dimanfaatkan oleh apa? Oleh tanaman pertanian kita yang ada di sekitar situ ya. Jadi mereka bisa mengembangkan sistem agroforestry ya, tentunya
ini kemudian bisa menjadi sangat ideal. Misalkan kalau kita perhatikan selama ini ya, hutan-hutan misalkan hutan buatan atau misalkan pinus atau apa karet dan seterusnya ya, itu kan mereka fokusnya hanya menghasilkan itu saja produknya ya, tetapi sebagian lahan-lahannya itu kan belum dimanfaatkan, maka kemudian bisa hadir di situ pengaplikasian pertanian yang ada di sekitar situ. Nah, dengan sistem agroforestry ini tanaman-tanaman menjadi sangat beragam dan ini menjadi baik untuk ekosistem dan tentu untuk produktivitas pertanian kita. Baik, jadi pertanian yang menjanjikan di masa yang akan datang modelnya adalah bagaimana kita menggabungkan pertanian alami dengan pertanian modern teknologi ya. Nah, ini sangat menjanjikan. Manusianya banyak, lahannya sempit, tetapi air cukup. Kenapa air cukup? Karena memang penggunaan air itu tidak berlebihan ya. Misalkan kita nanam padi, tidak harus kemudian kita merendam terus tanaman padi kita. Bisa kita pakai misalkan untuk produksi sayur atau apa gitu. Tidak perlu kita menyiram dengan banyak-banyak. Bisa kita aplikasikan teknologi tetes misalkan. Air jadi bisa tercukupi untuk tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian tanah yang subur dan sehat, tentu ini menjadi bagian yang sangat kita idamkan ya, bagaimana tanah-tanah kita tetap subur. Kenapa bisa subur? Karena tanah kita dipelihara, kita menggunakan misalkan pupuk kandang ya yang bisa meningkatkan porositas, bisa meningkatkan populasi mikroorganisme yang ada di tanah, juga kita menghindari penggunaan pestisida sintetik, pupuk sintetik, sehingga kemudian peluang matinya organisme tanah yang penting itu menjadi diminimalisir ya. Jadi tanah-tanah kita menjadi sangat subur. Kemudian kita pakailah tanaman-tanaman yang beragam, jangan hanya satu tanaman. Misalkan kita pakai sistem tumpang sari ya, atau kita pakai rotasi dan seterusnya. Di sekitar-sekitarnya misalkan kalau kita lihat di negara-negara Eropa misalkan ketika memanfaatkan pertanian organik, maka di sekitarnya itu ditanam tanaman yang memang menjadi pendukung, misalkan menghindari dari rotasi, dari erosi angin, dari erosi air ya. Kemudian di situ ketika kita tanam tanaman di sekitar tanaman utama kita, maka di situ bisa muncul predator-predator alami dari hama. Nah, di situ juga akan membuat OPT bisa terkendali tanpa kita harus kemudian mengaplikasikan pestisida sintetik secara berlebihan ya. Jadi harapannya nanti ada produktivitas yang tinggi. Kenapa? Kemudian produktivitas tinggi menjadi sangat penting karena jumlah manusia semakin banyak. Kemudian mutu yang baik. Mutu yang baik tentunya kita harapkan bersama karena ke depannya produk pertanian harus juga sehat dan tentu berkualitas premium. Dan ini akan menjadi penting ketika produk itu baik, mutunya baik, akan mudah diterima oleh pasar, dan yang paling terakhir adalah yang menjadi sangat penting adalah bagaimana dia bisa berkelanjutan ya. Nah, salah satu contoh penerapan model untuk pertanian masa depan ya, yaitu pertanian organik. Nah, dengan sistem pertanian organik kita bisa memanfaatkan pola-pola pertanian terpadu ya. Bagaimana kalau suatu kawasan itu di situ ada peternakannya, ternakan kemudian menghasilkan kotoran hewannya kemudian bisa diolah menjadi pupuk, pupuk organik ya, pupuk kompos, pupuk kandang, lalu kemudian bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pertaniannya di situ, kemudian tanaman pertanian dipanen misalkan padi ya, kemudian jeraminya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak ataupun untuk misalkan untuk pupuk kompos dan seterusnya. Nah, itu terintegrasi. Nah, pola-pola tersebut tentu akan meningkatkan kandungan-kandungan hara ya dalam tanah, dan tentu dengan tambahan pengendalian hama penyakit secara terpadu ya, integrated ya, pest management system ya. Jadi kita bagaimana mengendalikan OPT tidak hanya kemudian kita menggunakan pestisida sintetik, tapi kita bisa menggunakan faktor-faktor biologi, misalnya musuh alami dari hama tersebut dan yang lain. Nah, eh, maka kita nanti akan mendapatkan suatu sistem pertanian yang mampu mempertahankan keberadaan pemeliharaan dan perpanjangan yang kita kenal dengan pertanian berkelanjutan. Ya. Nah, eh, dengan sistem misalkan yang rasional, dengan input yang kita gunakan, ya. Kalau konvensional kan biasanya inputnya tinggi ya, pestisida dan seterusnya, tapi ini tidak berkelanjutan kan. Maka kemudian kita bisa lakukan input
kalau kita memang ingin bertahap ya, maka sebelum kita langsung ke pertanian organik, kita bisa gunakan misalkan pertanian yang gunakan pertanian organik dengan dipadukan dengan penggunaan pupuk yang masih sintetik misalkan dengan kondisi yang berimbang, maka kemudian di situ juga akan menjadi sangat menarik dan akhirnya tentunya kita akan berusaha mencapai tujuan kita melalui misalkan aplikasi pertanian organik yang memang pertanian organik ini secara mutu ya akan sangat baik dan secara produktivitas saya yakin dia akan baik. Kecuali ya memang 1 tahun 1-2 tahun awal biasanya produktivitas akan turun ya. Tapi ketika berikutnya nanti insya Allah akan bisa mencapai keseimbangan. Nah, melalui pertanian organik ini input akan menjadi sangat rendah ya. Input apa? Input sintetik tentunya akan rendah. Nah, ini tentu strategi yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan model pertanian berkelanjutan itu adalah bagaimana kita menggunakan input-input organik ya, misalkan ada daur ulang, sisa panen, tanaman hijau, gulma dan seterusnya kita buat pengomposan, belum lagi pupuk kandang, pupuk kompos dari sisa-sisa misalkan rumah tangga ya, bahkan perkotaan dan seterusnya, hijau dan seterusnya bisa digunakan pengomposan dan kita bisa juga manfaatkan pupuk anorganik secara berimbang ya. Nah, selain itu bisa kita lakukan juga ditambah dengan pengaturan pola sistem ya, pola sistem tanam. Bagaimana pola tanam itu jangan sampai hanya tanaman itu saja, tetapi kita kasih rotasi. Kita gunakan rotasi, lalu kita bisa juga gunakan tupang sari, kemudian kita melakukan pengomposan dengan bahan-bahan organik dan pupuk berimbang. Tentunya ini akan mencapai suatu kondisi ideal untuk pertanian kita yang akan datang. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.